beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-63 ini didukung oleh para pemain Bambang K. sebagai Kebo Mudarang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Haryoko sebagai Empu Renteng, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Wenda sebagai Jaran Bangkal, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Dewi Sambi, adik seperguruan Empu Tong Bajil, sangat geram melihat tingkah laku gadis aneh yang seenaknya. Dia benar-benar merasa terhina dan diremehkan. Karena itu, dia tidak lagi mengindahkan peringatan Empu Renteng, kawan karibnya sendiri. Gadis edan itu harus kuhajar. Dia rupanya belum kenal siapa Dewi Sambi. Tenang, Sambi. Tidak usah kerusa-kerusu memperlihatkan hawa nafsu. Apa kau membela dia, Renteng? Apa muka dia itu? Sanak familimu? Sambi, bukan. Dia bukan apa-apaku. Tapi kita semua melihat bahwa gadis gendeng ini mempunyai tingkat kemampuan yang memenuhi syarat untuk memperebutkan kursi 4 besar, Sambi. Tidak.
Kalau dia menginginkan kursi 4 besar, dia harus mengalahkan aku lebih dulu. Nah, ini namanya melanggar aturan main yang telah kita sepakati bersama, Sambi. Jangan begitu. Kita ini kelompok pendekar. Harus mau berbuat adil untuk teman-teman sendiri. Renteng, kalau kau belum juga pergi ke tepian sana, salahmu sendiri. Tunggu, Sambi. Kau mau apakan gadis cilik itu, ha? Akan kugilas dengan aji telapak wisa. Wanita cantik tapi berwajah sangar yang bernama Dewi Sambi segera menarik kakinya 2 langkah ke samping. Kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkan dan segumpal asap hitam mengepul mengeluarkan bau amis yang amat keras. Itulah aji telapak wisa. Ilmu pukulan ini sangat mengerikan. Siapapun yang terkena gebrakan bisa terbakar tubuhnya, hangus bagaikan digigit 100 ekor ular berbisa. Jangan, Sambi. Jangan gunakan telapak wisa. Renteng, kalau kau masih berdiri di situ, kaulah yang pertama kujadikan sasaran pukulan telapak wisaku ini. Kemudian setelah itu, dia, gadis sombong itu akan mendapat giliran berikutnya. Mengapa jadi begini, Sambi? Tahanlah dirimu parang sedikit, Sambi. Tidak. Kalau kau menghalang-halangi niatku, maka berarti kau membela anak setan itu. Sambi, aku tidak membela siapapun. Aku berdiri di sini untuk mewakili kepentingan semuanya. Renteng, jangan-jangan kau menjalin hubungan rahasia dengan gadis liar itu. Aku menjadi curiga. Jangan-jangan kalian berdua telah berkomplot. Sambi, kau jangan berkata sembarangan. Empu Renteng tidak mempunyai watak seperti itu. Sambi, agaknya kau menjadi bangga dan besar kepala karena aji pukulanmu telapak wisa. Nah, kalau tanganmu sudah terlalu gatal untuk menggunakan ilmu pukulan itu, janganlah menjadikan orang lain jadi korban. Aku, sahabatmu sendiri, Empu Renteng, mampu menahan telapak wisa. Kau menantang aku, Renteng. Kau membuatku tidak sabar, Dewi Sambi. Selama ini kita berteman baik. Tapi kata-katamu itu sungguh keji, Sambi. Kau bermaksud memfitnah aku di depan mereka, para pendekar, bahkan di depan tuanku Kebo Mundarang. Kalian ini sedang berbuat apa? Kalian ini sedang berbuat apa? Kakang Bajil telah melihat sendiri. Renteng telah memihak pada gadis liar itu. Pada orang yang sama sekali belum kita kenal. Apakah kau mendapat kesan bahwa aku telah memihak pada gadis sinting itu, Kakang Bajil? Kita memang belum mengenal dia. Ya, tapi belum tentu dia bermaksud buruk, Kakang. Dan belum tentu dia bermaksud baik pada kita. Maka itu, kita jangan sampai lengah dan akhirnya menjadi tuan rumah yang kecolongan. Hei, gadis Edan, siapa kau ini sebenarnya? Tebak saja sendiri. Siapa kira-kira aku ini, Tuan Bajil? Lancang sekali mulutmu. Ingin ku remas-remas mulutmu yang mungil seperti mulut seekor tikus itu. Kau harus mau mengatakan siapa namamu, dari mana asalmu, siapa gurumu, dan ilmu apa saja yang kau pelajari kalau kau ingin bergabung dengan kami. Siapa namaku? Dari mana asalku? Siapa guruku? Dan ilmu apa saja yang kupelajari? Aduh, rasanya aku tak dapat mengatakan semua itu. Kalau begitu kau datang kemari hanya untuk mengacau. Mungkin kau mata-mata, mungkin penyelundup, mungkin tukang kasak kusuk yang sengaja dikirim kelompok tertentu untuk mengacau rencana kami. Aku tidak mempunyai alasan untuk mengacau rencana kalian. Tapi aku juga tak bisa dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kuanggap tidak perlu. Kakang Bajil, ringkus saja gadis sinting itu. Kata-katanya semakin membuat kewibawaan kita merosot. Iya,
Benar, Sambi. Dia memang harus diringkus. Ayo tangkap dia. Kalau Renteng membela, kalian tangkap dua-duanya. Tunggu. Kebo Mundarang, Patih Kediri yang sejak tadi duduk dengan tenang di barisan depan, nampak berjalan tegap menuju tengah pelataran Candi Sorabana. Pedangnya yang besar bergelantungan ketika laki-laki perkasa itu melangkah ke arah Empu Tong Bajil. Biarlah aku yang menyelesaikan perkara ini, Paman Bajil. Baik, tuanku. Silakan. Gadis cilik, sejak tadi kuperhatikan kau mempunyai tingkah laku dan penampilan serba aneh. Apakah hal ini kau lakukan untuk menutupi siapa dirimu yang sesungguhnya? Aku tidak menutupi siapa diriku. Aku hanya ingin melakukan hal-hal yang kuanggap perlu. Lalu kau mau apa datang kemari? Aku ingin bergabung dengan kelompok pendekar pendukung pemerintah Kediri. Mengapa kau ingin bergabung dengan kami? Apa alasanmu? Aku mempunyai alasan pribadi yang tidak bisa seluruhnya kukatakan pada siapapun. Tapi aku bisa menjelaskan barang sedikit. Supaya kalian tahu, aku ingin bergabung dengan kalian karena aku membenci pemerintahan Singasari. Aku benci para pejabat pemerintahan Singasari. Kalau mendapat kesempatan, aku akan membunuh mereka semuanya. Iya, akan kubunuh mereka dengan tanganku ini. Akan kubunuh mereka satu persatu. Mereka itu orang-orang yang sok berkuasa. Mereka banyak merugikan rakyat jelata. Mereka menindas dan berlaku sewenang-wenang. Dan mereka harus menanggung dosa-dosanya. Tapi aku tahu bahwa tidak mungkin aku bergerak sendiri. Aku membutuhkan teman. Itulah sebabnya aku mau bergabung dengan kalian. Tapi terserah, aku tidak memaksa. Kalau kalian keberatan, aku akan bertindak sendiri. Tunggu dulu. Baiklah. Aku tahu kau menyimpan rasa dendam. Entah kepada siapa. Baiklah. Kalau begitu, barangkali kita bisa kerjasama. Aku tidak ingin menjadi juara. Kemampuan yang kumiliki sekarang ini hanya akan kupergunakan untuk membalas rasa sakit di hatiku. Bagus. Pemerintah Singasari memang brengsek. Dan sekarang ini, kaki tangan Kertanegara masih banyak berkeliaran di mana-mana. Juga menantu Kertanegara, Sanggrama Wijaya, hidup dalam pelarian. Nah, pastilah mereka sakit hati dan ingin membalas dendam. Itulah tugas kita, untuk membasmi mereka, supaya pemerintah Kediri menjadi bersih dari gangguan musuh-musuh bayangan. Jadi bagaimana? Aku diterima bergabung dalam kelompok kalian? Tentu kami terima dengan senang hati. Kami juga membutuhkan sekutu-sekutu yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang berdiri di atas satu kepentingan. Ialah menumpas habis sisa-sisa kekuatan Singasari dari muka bumi ini. Nah, sekarang aku tidak pusing-pusing lagi mengenai kursi 4 besar itu. Kaulah yang harus duduk sebagai orang keempat setelah Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng. Bagaimana pendapatmu, Paman Bajil? Kau setuju? Apa yang tuanku anggap baik dan tepat, tentu akan saya dukung sepenuhnya, tuanku. Bagus. Terima kasih atas pengertianmu. Kau, Dewi Sambi, bagaimana pendapatmu? Pendapat saya sama dengan Kakang Bajil. Hanya saja, gadis itu harus belajar sedikit tata kesopanan, supaya tidak sering menimbulkan kesalahpahaman di antara teman sendiri. Dan kau, Empu Renteng, apakah kau keberatan? Sama sekali tidak, tuanku. Saya pikir gadis aneh ini bisa kita percaya kata-katanya. Dan bagaimana dengan yang lain? Apakah ada keberatan kalau gadis ini menduduki kursi 4 besar? Bagi yang tidak setuju, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, tidak ada yang mengangkat tangannya. Berarti semua setuju. Nah, bagaimana aku harus memanggilmu anak manis? Tentulah kau mempunyai nama yang bagus. Katakanlah siapa namamu. Namaku Sakawuni. Aku berasal dari desa Tanibala.
Hanya itulah yang bisa kukatakan. Apakah cukup puas? Baru saja gadis aneh yang mengaku bernama Sakawuni itu mengatupkan bibirnya. Mendadak jaran bangkal masuk. Ayo cepat, cepat jalannya. Ayo, kalian harus berlutut di depan tuanku Kebu Mundarang. Siapa mereka yang kau bawa-bawa ini, Jaran Bangkal? Mereka kami tangkap ketika sedang mengintip jalannya pertandingan dari atas bukit itu, Kakang Bajil. Kurang ajar. Rupanya banyak tamu-tamu yang datang dengan maksud yang kurang baik, tuanku. Tenanglah. Biar aku yang akan memeriksa mereka. Kalian sepertinya bukan penduduk asli daerah ini. Iya, benar. Kami berasal dari negeri yang jauh. Ribuan pal dari pulau ini. Lalu apa maksud kedatangan kalian ke Tanah Japa? Maaf, kami tak bisa mengatakannya. Karena ini merupakan rahasia yang harus kami pegang teguh. Kalian orang suruhan? Kalian mempunyai pimpinan? Tidak. Kami tidak disuruh oleh siapapun. Kami datang ke negeri ini semata-mata hanya terbawa oleh nasib. Perahu yang kami tumpangi diserang badai dan kami terdampar di pantai Tuban. Mustahil kalian mengintip pertemuan kami. Kalau kalian tidak punya maksud-maksud tertentu. Aku dan istriku hanya sekedar mampir di tempat ini. Mana tujuan kalian yang semestinya? Maaf, kami tak bisa mengatakannya. Kami hanya ingin mencari suatu desa, walaupun kami belum tahu pasti apa yang bisa kami lakukan di sana. Kami ini seperti kapas tertiup angin. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami tidak bermaksud mencari musuh. Kami ingin berteman dengan siapa saja. Iya, bangsa kami adalah bangsa yang cinta pada persahabatan. Cukup. Kalian pikir aku percaya? Ayo prajurit, tangkap 2 orang asing itu. Tunggu. Mengapa kami harus ditangkap? Iya, apa kesalahan kami? Kalian telah mengintip pertemuan penting di bulan purnama ini. Dan itu berarti kalian menyembunyikan maksud-maksud yang tidak baik. Bukankah suamiku sudah mengatakan bahwa kami tidak bermaksud buruk? Kami tidak mencari musuh. Kedatangan kami di tempat ini tanpa tujuan apa-apa. Kami hanya sekedar singgah. Kalau kalian keberatan, baiklah. Kami akan pergi. Kalian boleh pergi, tapi setelah kami tangkap dan periksa. Sudahlah, Paman Bajil. Jelas mereka mata-mata musuh. Ayo kepung mereka. Tangkap, ringkus dan ikat tangannya. Pendekar Lo dan Mesin terpaksa mengadakan perlawanan sengit ketika 12 orang prajurit maju serentak. Tapi perlawanan itu hampir tak banyak artinya karena jumlah lawan mereka cukup besar. Oh, cepat, ambil pedangmu, Lo. Kalau tidak, kita bisa mati konyol. Iya, baiklah. Hati-hati, kau jangan jauh-jauh dariku, Mesin. Baiklah, kalian memaksa kami untuk bertarung, dan aku tak bisa berbuat lain. Kami harus membela diri demi keselamatan kami. Selesai berkata, pendekar Lo segera meraba gagang pedang naga puspa. Semua yang berdiri di tengah pelataran Candi Sorabana tertegun sesaat begitu melihat pedang naga puspa keluar dari warangkannya. Dan mereka menatap pendekar Lo yang berdiri tegak, sementara tangan kanannya erat menggenggam sebilah pedang besar yang bentuknya aneh. Hei! Mengapa kalian diam dan tidak berkutik seperti cangkrik terpijak? Ayo! Tangkap mereka! Bunuh saja kalau mau melawan! Pendekar Lo mengamuk, pedang naga puspa bergetar di tangannya.
dan beberapa orang prajurit telah roboh bersimbah darah segar. Gelanggang pertandingan menjadi hingar-bingar. Potongan senjata bertebaran di pelataran candi. Wajah Kebo Mundarang merah padam melihat prajurit-prajuritnya roboh seperti batang pisang ditebang, seperti daun dipangkas ujung-ujungnya. Berhenti! Berhenti semuanya! Hai orang asing, kalau kalian terus melawan, berarti kalian menentang pemerintah Kediri. Sebenarnya kami tak menginginkan pertumpahan darah seperti ini. Tapi Tuan dan prajurit-prajurit Tuanlah yang memaksa kami. Jadi kalian tetap akan melawan. Kami tak mau ditangkap tanpa kesalahan. Kalau kalian tertangkap, kalian akan dihukum picis di tengah-tengah alun-alun Kediri. Tubuh kalian akan disayat-sayat dengan pisau dan dikucuri air garam. Kalian akhirnya pasti akan mati dengan penuh penderitaan dan kesakitan. Tapi kalau kalian mau menyerahkan diri secara baik-baik, barangkali pemerintah Kediri akan mempertimbangkan lagi. Barangkali kalian tidak akan dihukum picis. Kami tidak bersalah, Tuan. Karena itu kami tidak pantas dihukum. Kami bersedia mati demi membela kebenaran dan harga diri kami. Hai, dengar. Bukalah matamu lebar-lebar. Kalian sudah membunuh 8 orang prajurit Kediri. Dan kesalahan seperti itu harus ditebus dengan nyawa. Kami terpaksa membunuh mereka. Tuan sendiri melihat bahwa kami terpaksa, bukan? Sebab kalau tidak, merekalah yang akan membantai kami berdua di tempat ini. Kebo Mundarang nampak sangat marah. Dia hampir saja mengangkat tangannya untuk memberi aba, tapi mendadak Empu Tong Baju melompat ke depannya. Hop! Maaf Tuan Kebo Mundarang. Agaknya 2 orang asing ini ingin pamer kepandaian dan keberanian. Biarlah saya yang menangkap mereka. Sambi, coba lemparkan tongkat pencabut roh padaku. Baik, Kakang. Ini, terimalah. Hup! Tongkat pencabut roh adalah senjata andalan Empu Tong Bajil. Tongkat itu bentuknya melilit-lilit seperti seekor ular dan bagian ujung dipasang logam yang menyerupai mata tombak. Kini tongkat pencabut roh itu sudah tergenggam di tangan pemiliknya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya pendekar Lau dan istrinya bisa ditangkap dan dihukum picis di alun-alun Kediri? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.